keluarga besar Pondok Pesantren Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Mudiru Al-Ma'had Fadilatul Syekh Isnan Azhar hafizahullah ta'ala, wa ashab al-fadilah al-mudara lil mustawaini al-mutawassit was-thanawi wal wukala wa sairi al-ikhwati al-muwazzafin wal mudarrisin wa abna'i al-'izza wal ahibbah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan Allah SWT waktu untuk kembali saling berbagi, setidaknya berbagi senyum jadilah. Nah, banyak sedekah. Mudah-mudahan pertemuan ini ijtima yang penuh dengan rahmat. Kemudian ketika kita berpisah nanti, Allah jadikan kita senantiasa terjaga, dan semua kita mudah-mudahan senantiasa bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh itu, ikhwani akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, selawat dan salam sama-sama pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, serta memberikan nasihat kepada ummah dan berjihad fisabilillah dengan sebenar-benarnya sampai kita menjadi umatnya, mudah-mudahan setia dan istiqamah. Oleh itu, mari salawat dan salam kita sampaikan kepadanya, mudah-mudahan Allah izinkan kita berbahagia mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para majelis guru dan adik-adik santri Al-Utsaimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita khususkan pertemuan dengan tarhib Ramadan. Ramadan yang tak lama lagi kita bertemu dengannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi pertemuan itu. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan ini atau tema kajian kita pada petang ini mudah-mudahan tak lama. Mudah-mudahan tak lama, adalah bukan sekedar bertemu, bukan sekedar bertemu. Ramadan yang akan kita sambut dengan penuh gembira dan sukacita, karena Ramadan membawa sejuta kebaikan, keberkahan dan pahala yang melimpah. Oleh sebab itu, jangan sampai pertemuan ini hanya sekedar pertemuan biasa. Harus menjadi pertemuan yang luar biasa, karena Ramadan itu sendiri adalah luar biasa. Sebab kita tidak tahu
mungkin Ramadan ini Ramadan terakhir kita, mungkin pada Ramadan selanjutnya kita sudah tiada, atau kita masih ada tapi tidak bisa menikmatinya. Oleh itu ikhwani kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka pada kesempatan ini kita berharap bahwa Ramadan yang akan kita lalui, yang akan kita temui, kita harap bukan hanya sekedar bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi pertemuan yang menghasilkan apa yang dijanjikan. Ramadan ini bukan sekadar pelatihan, tidak. Dulu kita mungkin menyebut Ramadan itu adalah madrasah, tempat berlatih. Sebenarnya Ramadan bukan lagi tempat berlatih, tapi untuk menikmati. Bukan lagi tempat untuk melatih, tapi menikmati. Bukan menanam, tapi menuai. Sebab yang dipanggil untuk menunaikan Ramadan adalah orang-orang hebat, bukan orang-orang biasa. Ada hafal ayatnya tentang puasa Ramadan? Coba bacakan. Ayolah. Ayat tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan, ayo. Kamu hafal? Hah? Baik, yang kelas 1 dulu. SMP yang hafal tunjuk tangan. Kelas 1 SMP. Masya Allah. Nah, bacakan. Pakai peci dulu. Ini pakai? Enggak. Silakan. Nah, mau duduk sini dulu? Enggak. Ya, masya Allah. Bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah, barakallah. Mana kampung saya? Mana kampung? Pekanbaru. Berapa ongkos dari sini ke Pekanbaru? Apa? Rumah di Bangkinang, kampung Pekanbaru. Gimana maksudnya itu? Berapa tambang ke rumah? Berapa ongkosnya pulang ke rumah? Iya, kadang naik mobil. Berapa tambangnya? Mobil Atuk bayar berapa bensinnya? Nggak tahu. Kalau gitu, kalau Bangkinang 5.000 lah ya? Cukup 5.000? Enggak. 5.000 enggak mau dia, saya tambah 10. Enggak juga, 15. Apanya? Kurang juga, 20. Subhanallah, 50. Dah. Wah, dikasih. Jazakallah khair. Enggak mau 5.000 dia. Baik, jazakallah khair. Nah. Kelas 1, Ustaz. Kelas 1, Masya Allah. Barakallahu fiik. Dia orang Pekanbaru, rumah Bangkinang. Saya belum tahu tafsirnya ini. Asli Pekanbaru ya? Rumah di Bangkinang? Iya.
Masya Allah. Salam sama orang tua nanti ya. Assalamualaikum. Atau jangan-jangan orang tua ada di sini sekarang? Kalau ada saya kasih hadiah juga. Ada orang tua sini? Enggak, iyalah. Atau jangan ikut mendengar. Ikut mendengar sekarang enggak? Enggak, iyalah. Kalau ikut kasih tahu. Saya tengok nama orang tuanya siapa? Hah? Hah? Saya tengok. Baik. Baik, ayat Masya Allah yang dibacakan oleh lupa nama yang sebut Fadla. Allah, namanya Masya Allah. Ganti Dasman mau enggak? Ganti namanya pakai Dasman tak mau? Enggak. Baik. Fadla barakallahu fik. Patut dia tidak mau dikasih 5.000, juara kemarin rupanya. Iya, juara kemarin. Iya, harusnya balik ke Ustadz jadinya. Baik, jazakallah khairan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Orang-orang beriman yang dipanggil adalah calon-calon juara. Makanya kaum muslimin dan muslimat, jangan heran kalau banyak orang Islam nanti tidak puasa karena belum terpanggil. Dia belum iman. Qalatil a'rabu amanna. Qul, sambung. Lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui itu datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kamilah beriman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan langsung jawabannya, "Qul ya Muhammad, lam tu'minu." Kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Katakan kami baru masuk Islam. Jadi kalau ada nanti umat Islam tak puasa, berarti belum masuk nominasi, belum terpanggil. Karena memang yang terpanggil itu adalah yang masuk iman ke dalam hatinya. Oleh itu ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, seandainya kita belum merasa terpanggil dengan berpuasa, maka harus banyak bersedih, harus banyak kembali muhasabah dengan introspeksi diri, karena Ramadan tidak memanggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Jadi yang orang beriman itu kalau dalam hadis Jibril yang menjelaskan maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama, di bawahnya yang paling bawah adalah al-Islam, naik lagi al-iman, dan di atasnya adalah al-ihsan. Jadi kita sudah naik. Yang dipanggil berpuasa itu adalah orang-orang hebat, orang beriman. Apa sebab? Karena yang dicapai adalah martabat tertinggi. Martabat tertinggi manusia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling tinggi, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling cerdas, bukan yang paling alim, bukan yang paling hebat, tetapi yang paling bertakwa. Nah, takwa ini ikhwani fillah bukan milik orang-orang kaya saja, tidak. Takwa juga bukan milik orang-orang berilmu saja, tidak. Takwa juga bisa dimiliki oleh orang-orang yang biasa,
tetapi amalannya luar biasa. Oleh itu ikhwani fillah, yang pertama yang harus disiapkan agar pertemuan dengan Ramadan bukan hanya sekedar bertemu, tetapi pertemuan yang menghasilkan, pertemuan yang menjanjikan, pertemuan yang membahagiakan, sehingga Ramadan itu kita lalui dengan sukacita, bukan dengan duka cita. Adalah al-iman, adalah al-iman. Sebab tanpa iman hasilnya nihil. Bahkan kalau Nabi katakan, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, siapa yang puasa Ramadan dengan iman, kemudian ihtisaban, iman kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beriman pada Allah dan pada perintahnya dan syariatnya. Kemudian ihtisaban, karena mengharapkan pahalanya. Oleh sebab itu, setelah iman, yang perlu disiapkan adalah ihtisab. Ihtisab ini adalah mengharapkan pahala sahaja dari Allah. Oleh sebab itu, kalau nak berharap harus berilmu tentang apa yang kita harapkan di bulan Ramadan ini. Maka tidak mungkin kita mengharap sesuatu tanpa ilmu, karena kita tidak tahu apa yang nak diharap, kita tidak tahu apa yang mau diharap. Maka semakin banyak kita mengetahui tentang apa yang ada di Ramadan, maka semakin banyak kita mengharap pahala dari ilahi Rabbi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, misalnya kita dengan ilmu mengetahui bahwasanya Ramadan itu adalah bulan Al-Quranul Karim, bulan Al-Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Maka kita tahu bahwa Ramadan adalah masanya banyak membaca Al-Quranul Karim. Mendapat berita ini kita yakini, dan setelah kita yakini dan berharap mendapatkannya, maka kita semakin menyiapkan diri untuk banyak-banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Di antara para as-salaf, karena mereka rata-rata hafiz Al-Quran. Ini keuntungannya orang yang hafiz dibanding yang tidak hafiz. Ada mereka yang mengkhatam Al-Quran 2 kali dalam sehari. Ada yang khatam Al-Quran 3 kali dalam sehari. Tapi bukan khatam istilah kita orang Indonesia. Kalau istilah khatam orang Indonesia dari Wadduha sampai An-Nas khatam sekali. Nah, itu khatam Quran. Habis itu pakai drum band pula. Belum jelas khatamnya, dah dihapus dengan dosa drum band pula. Allah musta'an. Ya hafiznya belum, baru khatam baca Wadduha sampai An-Nas. Habis itu dikhatamkan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu acara drum band. Lengkap dengan apa namanya yang menari-nari itu, Ustaz? Yang loncat-loncat tu apa namanya? Mayones. Mayoret. Kan pilih nancak roh. Iya. Non nancak, non tinggi, non putih. Sudah itu rinari depan ustazah. Saya azmincinan buah. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi khatam Al-Quran.
Nah, kalau kita ingin mendapat bagian dari amalan ini, mesti punya rencana tersendiri. Kemudian kita tahu bahwa Ramadan adalah bulannya. Apa lagi? Bulan puasa. Puasa adalah rukun. Maka siapa yang ingin puasanya nikmat di bulan Ramadan, bukan puasa pertama lagi, maka dia rajin puasa di bulan Sya'ban ini. Rajin puasa di bulan Sya'ban. Kita rasa, ikhwani billah, kalau orang nak bertanding apapun, nak tanding poli, nak tanding bola kaki, nak tanding tenis meja, ada tak latihannya? Atau langsung aja diangkat, langsung pergi, langsung bertanding? Di saat bertanding pun ada pemanasan dulu, iya kan? Ada pemanasan. Kalau enggak, makanya banyak yang terkulai di hari pertama, sampai-sampai enggak solat pula. Sampai-sampai enggak solat. Apa enggak solat? Puasa tua. Puasa tua. Kenapa baru mulai bulan puasa? Orang dah nanam sejak bulan Rajab, menyiram di bulan Sya'ban, di Ramadan tinggal menuai hasil. Oleh itu ikhwani fillah, maka kita siapkan pula ilmunya bagaimana puasa itu dilakukan. Nah, rukun puasa, dah tahu rukun puasa ada berapa? Rukun puasa tak tahu? Taib. Sudah balik belum? Sudah balik? Bukan tengok balik ke belakang, tidak. Masih baru ya, kelas 1 nam. Taib. Rukun puasa ada berapa? Dua. Yang pertama, berniat. Nah, kalau niat itu rukun, tanpa niat kita tak sah puasa. Antum kena pelajari lagi niatnya seperti apa, kapan niatnya, seperti apa niatnya, untuk apa niatnya, harus dipelajari lagi. Oh, ternyata kalau puasa Ramadan niatnya mesti di malam hari, mesti di malam hari. Oleh sebab itu mesti pula kita nak berjaga-jaga supaya bangun sebelum subuh. Namanya sahur. Ini kadang walaupun makannya, tapi kalau makan di hari payah gitu. Ya, awak kadang-kadang kalau diajak makan kan tak payah kan, tapi makan dini hari itu kepayah memang. Maka bersiap pula kita untuk bangun. Usahakan cepat bangun sejak sekarang. Usahakan bangun sebelum subuh. Makanya pasang alarm sekarang itu subuh jam berapa? Tengok situ. Pukul 4. 40? Pukul 4? Jam 5 sekarang. 5:09. Taib. Maka pasang minimal jam 4:30, 4:30. Ya kan? Pasang 4:30, siap-siap kita. Kalau 4:30 masih bisa makan tuh? Masih? Berapa piring? Tergantung kecepatan larinya. Nah, masih bisa. Nah, kalau kita tahu pula sahur itu bagusnya kapan, pahalanya kapan dibesarkan, kita tahu lagi bahwa sahur paling lambat paling bagus, paling lambat paling bagus. Nah, ini ilmu ini, segala sesuatu yang dilaksanakan berdasarkan ilmu, orang nyaman untuk mendapatkan hasilnya. Sama sekarang, adik-adik sedang ujian sekarang. Sedang ujian? Oh, belum? Sudah rasanya?
Sudah. Tinggal satu lagi. Siapa yang paling takut masuk lokal ujian? Nah, tunjuk tangan. Yang paling takut itu adalah yang kurang ilmunya. Sah? Yang paling nyaman masuk ujian, yang paling siap dengan ilmunya. Nah, Ramadan ini adalah pertandingan. Setiap yang masuk ke dalamnya juara. Siapa yang masuk dengan ilmu pasti lebih nyaman masuknya. Banyak sekali trik, banyak sekali kiat, banyak sekali cara dia untuk mendapatkan kemenangan di bulan itu. Karena ilmunya tentang Ramadan itu banyak. Tapi bagi yang tidak berilmu, masuk ke dalamnya bingung. Nah, yang kedua tadi, setelah niat apa rukun yang kedua? Makan malam? Balik, enggak, itu syarat nanti itu. Rukunnya yang kedua adalah menahan dari segala yang membatalkannya. Segala yang membatalkannya. Tentu pertanyaan lagi nanti ke Ustaz, apa-apa yang membatalkan puasa? Ya, apa-apa yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa di antaranya? Ya, makan, terus minum, terus tidur. Tidur tidak batal? Alhamdulillah. Berarti boleh tidur? Baik. Kita pelajari lagi sehingga kita melaksanakannya dengan hati-hati. Baiklah ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mesti disiapkan agar Ramadan kita itu tidak hanya sekedar bertemu tetapi benar-benar menghasilkan. Yang kedua adalah ilmu tadi. Yang pertama apa tadi? Iman. Karena tidak diterima amalan kalau tidak dengan iman. Man amila salihan coba diulang. Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal salih, laki-laki atau perempuan, dalam keadaan beriman. Kalau tidak beriman, tidak diterima amalnya. Kalau tidak beriman, tidak diterima amalnya. Dan demikian juga kalau tidak didasarkan ilmu. Karena ilmu itu membuat sahnya amalan. Seperti kata Fudail bin Iyad, bil ilmi yasihhu lakal amal. Dengan ilmu sah amalan kita. Berarti mesti kita menuntut ilmu tentang puasa Ramadan ini. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik ilmu yang tentang hal-hal yang harus kita lakukan wajib ataupun hal yang sifatnya mendukung. Baik, tadi rukun adalah niat. Bagaimana niat itu maksudnya? Bagaimana supaya niat kita itu ikhlas? Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, niat itu pertama meniatkan beramal karena Allah. Baik lagi, meniatkan amalan itu hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Kemudian meniatkan amalan itu
untuk mendapatkan meniatkan mengikuti perintah Allah, mengikuti perintah Allah, dan meniatkan amalan itu untuk mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi dengan demikian ikhlaslah niat kita tadi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang disiapkan apa tadi? Al-iman, yang kedua al-ilmu. Mulai daripada sebelum Ramadan, di dalam Ramadan, bahkan sebagaimana kita mengakhiri Ramadan, mesti dengan ilmu. Sebab dengan ilmu itulah kita membenarkan atau menjaga kesahihan amal-amal kita. Dan juga dengan ilmu pula kita mengetahui kelebihan-kelebihan yang ada di bulan Ramadan. Misalnya Ramadan adalah bulan untuk banyak berbagi. Lalu kita dapatkan bahwa siapa yang memberikan perbukaan untuk orang yang puasa, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa itu sendiri, walaupun hanya sekedar memberikan segelas air, bahkan seteguk air. Kemudian kita dapatkan pula bahwa Nabi SAW adalah yang pemurah. Berarti bulan Ramadan bulan untuk orang-orang yang murah, dan khususnya di bulan Ramadan bertambah pemurahnya lagi. Bahkan di ketika ditemui oleh Jibril melakukan muadarasatul Quran, Jibril alaihissalam memeriksa hafalan Nabi alaihissalam di bulan Ramadan. Dan di tahun terakhir Nabi puasa Ramadan, Jibril melakukan murajaah 2 kali dengan Nabi alaihissalam. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk waktu, kita azan dulu, nanti kita sambung selepas salat atau selepas azan.
Baik kaum muslimin dan muslimat, ada di semuanya. Kemudian apa yang membuat Ramadan ini begitu ditunggu-tunggu orang, begitu diharapkan cepat datang, sampai-sampai as-salafus salih radhiyallahu anhum, mereka 6 bulan menjelang Ramadan berdoa kepada Allah semoga disampaikan ke bulan Ramadan. Ini banyak dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, secara detail diantaranya adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kullu amal ibni adamah lahu, seluruh amalan anak Adam itu untuknya. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu yang melakukannya hanya untukku. Sebab orang kalau tidak karena Allah puasanya bisa saja pura-pura loyo tapi sudah makan tadi ya. Makanya khusus, maka Allah SWT berikan pahala wa ana ajzi bihi, dan saya yang siap memberikan balasan baginya.
Kalau balasan dari yang maha kaya dan maha pemurah, tidak perlu kita takut. Kaya, pemurah, lalu dia akan memberi, tidak perlu takut, pasti lebih banyak. Lalu kita kaji-kaji kembali kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kenapa pahala puasa itu tak terhingga? Karena puasa itu memerlukan kesabaran, dan ketiga, kalau ulama membagi kesabaran kepada ketiga jenis kesabaran itu ada pada puasa. Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanyalah sempurnakan pahala bagi orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Apa itu kesabaran dalam puasa? Satu, kesabaran, kalau ulama bagi sabar jadi tiga: sabar dalam berbuat taat, sabar dalam berbuat taat. Sekarang kita sabar berbuat taat menyampaikan puasa kita, dan itu sebulan. Subhanallah, Senin Kamis tersiksa ya, apalagi ini sebulan Ramadan. Tapi karena apa? Karena sabar kita berbuat taat kepadanya, maka Allah berikan pahala yang tidak terhingga. Sabar kedua adalah sabar tidak berbuat maksiat. Kita di bulan puasa sampai-sampai dicaci maki, dimaki oleh orang, kita tak boleh membalas. Kita katakan inni saim. Karena apa? Karena membalas makian itu adalah termasuk maksiat. Maka kita tahan dan sabar. Dan yang ketiga adalah tahan terhadap musibah. Sabar terhadap musibah, dan musibah terbesar di dunia ini setelah mati adalah lapar. Karena lapar itu kalau diteruskan bisa mati. Nah, sekarang kita sabar menahan lapar itu. Kita kadang-kadang menjelang makan siang sudah mulai gelisah. Ini kayaknya menjelang makan malam ini udah gelisahnya. Udah makan malam jadi belum? Itu maka gelisah sebagian pasal. Karena mau makan malam. Ini tidak sehari kita sabar menahannya. Sehingga berhaklah orang puasa itu dapat pahala yang tidak dibatasi. Wa ana ajzi bihin. Ma'asyar kiram dirahmati Allah. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila datang hari puasa seseorang kalian, fala yarfuth yauma idzin, jangan sampai dia berkata yang tidak senonoh pada hari puasa itu. Wala yaskhab, dan jangan suka berteriak-teriak, yaitu jangan suka marah-marah. Fa in sabbahu ahad, bila ada yang mencacinya, au qatalahu, atau mengajaknya berkelahi, falyaqul inni mru'un shaim. Ada yang ngajak berkelahi Ramadan, bilang tunggu dulu sampai Idul Fitri dulu. Nanti pas Idul Fitri mohon maaf lahir dan tidak jadi kelahi. Jadi tunggu, jangan dikelahi di bulan Ramadan. Taib, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang zat yang jiwa Nabi Muhammad di dalam tangannya, la khalufu famis saim atyabu indallahi min rihil misk, bau mulut orang puasa itu lebih harum di sisi Allah dari kasturi. Ini satu dari sekian banyak kebaikan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Kemudian umrah di bulan Ramadan, apa hadis Ibnu Umar, sama pahalanya dengan haji. Umrah di bulan Ramadan sama dengan haji. Kemudian tadi sudah kita sebutkan puasa, siapa yang puasa Ramadan karena iman
dan ihtisab berpahala, diampuni dosa yang telah lalu. Andainya kita mati di bulan Ramadan, diampuni dosa telah lalu, bertemu dengan Allah tanpa dosa. Nasallallahu as-salamah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dan masih banyak lagi. Sebagai kesimpulannya, maka siapkan iman dan siapkan ilmu. Maka dari sekarang yakinlah bahwasanya kalau kita tidak dapat Ramadan ini, rugi kita. Dan kalau kita tidak ikut menghidupkan Ramadan dengan iman, kita rugi karena kita tidak dapat predikat at-taqwa. Untuk itu dipersiapkan pula ilmunya. Pelajari, ditanyakan, karena berilmu itu membuat amalan kita sahih. Kalau amalan tidak sahih, bisa saja ditolak. Sehingga tidak sedikit orang mengamalkan amalan yang sia-sia di bulan Ramadan. Mereka sudah menghabiskan waktu tetapi tidak masuk dalam hitungan, dan ini kerugian yang sungguh luar biasa. Oleh sebab itu, maka belajarlah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran dan Sunnah yang diwariskannya kepada kita. Baik, barangkali sampai di sini kajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bertemu lagi insyaallah di bulan yang penuh dengan manfaat tersebut, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan beriman, dan senantiasa mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertanyaan nih? Tidak usahlah, ada jelas ini. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.